Bagaimana cara Anda mendapatkan mobil dibandingkan dengan cara Anda berinvestasi? The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-15, bagian yang kedua. Tidak ada yang gratis. Anggaplah Anda ingin beli mobil baru. Harganya $30.000. Anda punya 3 pilihan. Pertama, bayar harga $30.000 untuk mendapatkannya. Kedua, cari mobil bekas yang lebih murah. Atau ketiga, curi mobil itu. Dalam kasus demikian, 99% orang tahu bahwa pilihan ketiga harus dihindari karena konsekuensi mencuri mobil lebih berat daripada keuntungannya. Namun, andaikan Anda ingin mendapat hasil tahunan 11% selama 30 tahun ke depan supaya bisa pensiun dalam damai. Apa imbalan seperti itu gratis? Tentu tidak. Dunia tak pernah sebaik itu. Ada harganya yang harus dibayar. Harganya adalah godaan terus-menerus dari pasar yang memberi hasil besar dan segera mengambilnya lagi, termasuk dividen hasil Dow Jones Industrial Average sekitar 11% per tahun dari tahun 1950 ke 2019 yang memang bagus. Namun, harga keberhasilan selama periode itu sangat tinggi. Bagian abu-abu di grafik menunjukkan masa ketika hasil itu setidaknya 5% di bawah hasil tertinggi. Perhatikan gambarnya. Itulah harga hasil pasar. Biayanya, harga tiket masuk, dan itu menyakitkan. Seperti sebagian besar produk, makin besar hasilnya, makin tinggi harganya. Saham Netflix naik melebihi 35.000% dari 2002 sampai 2018. Tapi pada 94% hari, nilainya di bawah nilai tertinggi. Monster Beverage naik 319.000% dari tahun 1995 sampai 2018, termasuk salah satu kenaikan tertinggi dalam sejarah. Tapi harganya di bawah harga tertinggi sebelumnya dalam 95% periode itu. Nah, berikut ini bagian pentingnya. Seperti mobil tadi, Anda punya beberapa pilihan. Anda bisa membayar harga itu, menerima naik turun harga dan goncangan. Atau Anda bisa mencari aset dengan ketidakpastian lebih sedikit dan hasil lebih rendah, seperti mobil bekas. Atau Anda bisa mencoba sesuatu yang seperti mencuri mobil, mencoba mendapat hasil sambil menghindari kenaikan dan penurunan. Banyak orang mencoba pilihan ketiga dalam berinvestasi, seperti maling mobil. Walau berniat baik dan mematuhi hukum, mereka membuat trik dan strategi untuk mendapat hasil tanpa membayar harga. Mereka membeli dan menjual. Mereka mencoba menjual sebelum resesi dan membeli sebelum harga naik. Sebagian besar investor dengan sedikit pengalaman pun tahu bahwa naik turun harga itu nyata dan lazim. Maka, banyak yang melakukan apa yang tampak seperti tahap logis berikutnya, mencoba menghindarinya. Namun para dewa uang tidak menyukai mereka yang mencari imbalan tanpa membayar harga. Beberapa maling mobil akan berhasil kabur. Banyak lagi yang akan ditangkap dan dihukum. Begitu juga dengan investasi. Morningstar pernah meneliti performa reksadana mutual taktis yang strateginya adalah berpindah-pindah antara saham dan reksadana pada waktu yang dianggap tepat, mendapatkan hasil pasar dengan resiko lebih rendah. Mereka menginginkan hasil tanpa membayar harga. Penelitiannya berfokus dari pertengahan 2010 sampai akhir 2011, ketika bursa saham Amerika Serikat menggila karena takut resesi terjadi dan S&P 500 merosot di atas 20%. Itulah jenis lingkungan yang seharusnya menjadi tempat kerja reksadana taktis. Saatnya mereka bersinar. Berdasarkan hitungan Morningstar, pada periode itu ada 112 reksadana mutual taktis. Hanya 9 yang mendapat hasil lebih baik disesuaikan dengan resiko
daripada reksadana sederhana 60-40 saham obligasi. Tak sampai seperempat reksadana taktis punya kerugian maksimum lebih kecil daripada indeks reksadana yang didiamkan. Morningstar menulis, dengan sedikit pengecualian, reksadana taktis mendapat hasil lebih kecil, lebih banyak mengalami naik turun atau kena resiko rugi sama besar dengan reksadana yang didiamkan. Investor individual sering terjebak itu juga ketika membuat investasi pribadi. Rata-rata investor reksadana ekuitas mendapat hasil lebih rendah daripada investasinya sebesar 0,5% per tahun menurut Morningstar, karena membeli dan menjual ketika mereka seharusnya membeli lalu memegang. Ironisnya, ketika mencoba menghindari harga, investor akhirnya membayar 2 kali. Demikian The Psychology of Money bab ke-15 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.